Sebelumnya kita mulai dari dulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Gabriela, bisa Ibu panggil Baby. Saya mahasiswa semester 4. Tujuan saya untuk mewawancara itu untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi saya menanyakan tentang supervisi di sekolah ini. Kan Ibu sebagai kepala sekolahnya, apakah Ibu melakukan perencanaan supervisi setiap tahun ajaran? Jika iya, seperti apa wujud perencanaan supervisinya? Oke, setiap tahun pasti ada supervisi 2 kali, itu harus direncanakan matang-matang. Jadi ada program supervisi, kemudian ada penilaiannya seperti apa, itu sudah diprogramkan. Kemudian supervisi ada 2, supervisi administrasi dan supervisi pembelajaran. Supervisi administrasi itu segala sesuatu yang harus disediakan dulu kaitannya dengan mengajar. Supervisi pembelajaran itu dengan kaitannya dengan modul ajar yang diajarkan saat itu, termasuk penilaian. Apakah perencanaan itu disusun berdasarkan kebutuhan guru atau kondisi sekolah itu? Kalau iya, kriteria seperti apa yang mencerminkan kebutuhan guru? Supervisi itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi seperti apa sekolah ini harus dibawa. Jadi supervisi sesuai dengan kebutuhan sekolah supaya sekolah ini kedepannya mencapai tujuan yang sesuai dengan visi sekolah. Kompetensi guru seperti apa yang ingin dicapai dalam perencanaan supervisi yang Ibu buat? Tentunya kompetensi guru yang sesuai dengan yang ada di kurikulum ya. Guru itu bisa mengkondisikan kelas dengan baik, kemudian bisa mengajar membimbing anak dengan baik, hasilnya nanti outputnya baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus balance antara perencanaan dengan pelaksanaan dengan evaluasinya nanti. Adakah sumber yang Ibu pakai sebagai acuan dalam melakukan perencanaan supervisi? Jika tidak, ya sumber seperti apa yang Ibu gunakan? Selama ini kami sumbernya kami ngambil dari Google gitu ya, mana yang lebih sesuai dengan sekolah kami. Jadi kami ketahui selalu untuk mencari informasi dari Google selain dari PNN. Jadi sumbernya dari Google Dan platform Merdeka Mengajar. Apakah sumber yang dipakai sebagai acuan sudah sangat membantu dalam perencanaan supervisi Ibu? Sangat membantu. Tetapi masih ada kurangnya nggak di supervisi yang sumber yang digunakan masih ada kurang? Karena kami ngambilnya bukan hanya dari satu sumber, jadi sudah cukup. Sudah cukup. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membuat perencanaan supervisi? Jika ada, kendala seperti apa? Perencanaan, kalau perencanaannya tidak ada kendala, cuma pas pelaksanaannya kadang-kadang yang kita sudah jadwalkan itu kaitannya dengan tugas saya pada merapat dan sebagainya, itu kadang-kadang tertunda gitu, jadi dialihkan ke tanggal yang berikutnya. Menurut Ibu, administrasi apa saja yang menjadi objek kepala sekolah yang selalu penting ditanyakan dalam supervisi? Banyak administrasi pembelajaran tentang kalau dulu RDP, sekarang mau belajar. Kemudian kaitannya dengan itu ada program penilaian, kemudian soal-soalnya, kemudian evaluasinya, nilainya, kemudian dianalisis, hasil analisis itu harus ditindaklanjuti sebagai remedial atau perbaikan. Itu pertama. Kemudian untuk administrasinya banyak administrasi kelas yang harus disiapkan, kalau mau disebutkan satu-satu.
Ibu supervisi apa saja yang Ibu sudah jalankan selama ini, mengapa dijalankan supervisi tersebut? Kalau supervisi selama ini supervisi akademik dan supervisi pembelajaran itu 1 tahun 2 kali itu harus dilakukan karena ini demi kemajuan sekolah ini kita mencapai tujuan itu kan dengan supervisi. Sedangkan dulu itu melaksanakan apa yang direncanakan di sekolah ini. Jadi untuk mengetahui sudah dilaksanakan apa belum ya dengan supervisi tersebut. Pelaksanaan supervisi itu dilakukan secara berkala dalam satu semester, dalam 1 tahun itu pelaksanaan supervisi itu Berkala 1 tahun 2 tahun. biasanya dilakukan itu kapan? Dilakukan di hampir akhir semester ya, di akhir semester. Kalau semester 1 di bulan sekitar bulan Oktober mendekati penilaian akhir semester. Terus apa alasan Ibu melakukan supervisi secara berkala? Tujuannya supaya tujuan sekolah ini tercapai, supaya ada perbaikan dari kinerja Bapak Ibu. Bagaimana pelaksanaan supervisi yang Ibu lakukan itu gimana? Tahapannya tadi dengan perencanaan yang matang, kemudian ada sosialisasi dengan guru-guru, kemudian untuk jadwal kita sampaikan supaya guru juga nggak kaget, baru pelaksanaan. Setelah pelaksanaan nanti ada nilainya dan itu yang harus disampaikan ke Bapak Ibu guru seperti itu. Bagaimana respon guru terhadap supervisi yang dilakukan? Kalau di sini kebetulan saya supervisinya nggak harus seperti atasan bawahan karena kami mitra kerja ya upaya-upaya. Ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan supervisi. Jika ya kendala apa tuh kayak kendala internal operasi malam itu? Kalau kendala kadang-kadang ini cuma kadang-kadang tapi jarang terjadi itu di kendala eksternalnya. Kadang teman-teman guru kan di sini sudah ada LCD di setiap kelas. Kadang-kadang kalau ada sedikit internet yang kadang-kadang lag itu terjadi kendala. Kemudian kalau dari internal guru kadang-kadang guru yang sudah ambil pensiun kadang-kadang untuk menguasai artinya kan kurang ini yang tapi hanya Jadi dari guru yang ambil pensiun itu kurang mengerti apa teknologi ya Bu? Jadi kayak memang sudah menjawab. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan supervisi dapat berjalan maksimal? Faktornya banyak, diantaranya faktor perencanaan, kemudian sosialisasi kepada guru, kemudian untuk kesepakatan tanggal, kemudian pada saat supervisi kondisi kelasnya, dan kemudian untuk kemampuan guru yang kadang-kadang ketika kepala sekolah masuk itu kadang-kadang ada yang grogi gitu ya, padahal tadinya udah siap ready. Ketika ada kepala sekolah masuk, walaupun kita sebagai mitra namanya manusia kadang-kadang ada groginya, kadang-kadang Jadi supervisi yang dilakukan itu kayak terencana itu nggak kayak dilakukan secara mendadak atau kayak Ibu nggak bilang dulu ke guru-guru saya ingin melakukan supervisi tapi tiba-tiba masuk kelas melakukan supervisi atau enggak. Kalau yang seperti itu saya paling jalan ya sebentar di luar supaya nggak mempengaruhi emosinya guru-guru itu ya. Paling saya jalan sebentar lihat, kemudian kita lagi keluar jalan sebentar. Tapi kalau yang supervisi direncanakan sesuai yang sudah. menurut Ibu
ada nggak sih faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan supervisi? Penghambatnya saya rasa nggak ada, cuman ya itu aja, kadang-kadang karena bentroknya dengan saya, kadang tugas di luar yang saya harus bikin rapat, itu kadang saya menyesuaikan untuk supervisi selanjutnya itu kan nggak cuma beberapa buku, jadi harus menyesuaikan lagi tanggalnya. Adakah tindak lanjut dari supervisi yang dilakukan juga ya, seperti apa tindak lanjut? Sistem supervisi ini kan mencari solusi ketika ada masalah dalam pembelajaran, ketika guru ada permasalahan yang kita harus sampaikan harus seperti apa, kemudian ketika perlu pelatihan ya harus diadakan pelatihan, walaupun itu kadang-kadang pelatihan tidak diadakan di sekolah tetapi mengikuti Kombel ya. Sekarang kan ada PMM, ada Kombel yang dari mau mengikuti Sulawesi bisa secara online gitu. Dilakukan itu Mbak, setahun 2 kali selalu dilakukan, karena itu nanti kan nilainya sebagai nilai ketika nanti di bulan Desember itu guru kan mendapatkan rapot juga. Jadi bukan hanya siswa yang mendapatkan rapot, guru juga mendapatkan rapot, dan rapot itu nanti untuk sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Jadi ada rapot. Terus selain guru, apakah di sekolah ini tuh membuat program supervisi sekolah? Termasuk tadi sudah ditanyakan ya, programnya harus ada program dulu baru pelaksanaan. Bagaimana cara ibu melakukan penilaian terhadap kinerja guru dalam proses supervisi? Penilaiannya ya kita masuk ke kelas, kemudian modul ajarnya seperti apa hari itu, sesuaikan dengan yang diajarkan, kemudian runtutnya sesuai dengan modul ajarnya, kemudian evaluasinya sesuai juga, kemudian inovasi dalam pembelajaran ada enggak, kemudian cara penyampaiannya mudah enggak diterima oleh anak, kemudian komposisian kelasnya anaknya jadi kelihatan antusias apa enggak, banyak. Komponen apa saja dituang dalam proses supervisi akademik? Banyak. Kalau mau dilihat ininya harus saya cari, banyak, sekitar ada 30 komponen. Itu akademik, non akademik ada. Bagaimana keterlibatan guru dalam perencanaan program supervisi organisasi sekolah? Kalau keterlibatan guru dalam perencanaan, kita hanya menyampaikan bahwa ini loh yang harus disupervisi itu ini, kemudian disiapkan, terus kapan kita kesepakatan untuk supervisinya, itu pasti ada. Bagaimana cara ibu sebagai kepala sekolah itu melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi supervisi akademik? Justru itu yang kita harapkan kan dari apa yang kita lihat, perlukah ini teman-teman tindak lanjut dalam supervisi ini. Ketika ada yang harus ditindaklanjuti, kita komunikasikan dua arah, apa yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus ada pengayaan apa, kemudian apakah perlu pelatihan dan sebagainya. Apakah ibu memberikan pendidikan dan arahan kepada para guru dalam melaksanakan administrasi? Kalau dalam pelaksanaan supervisi saya tidak melakukan bimbingan, tetapi di luar itu kita selalu ada briefing ya, briefing sore itu hampir tiap hari itu kita di situ selain membahas apa kesulitan teman-teman, kita sharing, dan di situ juga kalau perlu bimbingan di situ. Berarti bimbingan itu ya briefing sore ya? Briefing sore. Tetapi kalau yang khusus supervisi ya supervisi, cuma kalau bimbingan itu yang selalu itu tiap minggu pasti.
adakah tindakan evaluasi bertahap terhadap guru yang ibu lakukan dalam supervisi? Jadi seperti apa? Evaluasi bertahap. Kalau evaluasi bertahap enggak ya, karena begitu ada evaluasi kemudian kita komunikasikan dengan teman-teman, alhamdulillah teman-teman ini langsung ditindaklanjuti, dan ketika sudah ditindaklanjuti nggak pun harus melaporkan, saya sudah begitu saya lewat, sudah tanggal udah. Berdasarkan hasil evaluasi, menurut Ibu sejauh mana pencapaian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam supervisi yang dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru? Selama ini karena kami dalam perencanaan itu kami melibatkan guru, alhamdulillah pelaksanaan evaluasi itu berjalan dengan lancar, dan jarang untuk teman-teman guru ini yang harus melakukan bimbingan yang begitu banyak, kok jarang. Kami mengarahkan yuk ikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan yang secara online, itu kan ada Rabu Belajar, itu teman-teman juga ikuti secara online. Itu di PNM juga kita selalu, kalau misalnya ada di PNM, yuk kita ikuti bareng-bareng. Itu termasuk nanti dapat sertifikat. Adakah tips yang Ibu berikan kepada guru terkait hasil supervisi? Jika Ibu berikan gambaran kira-kira alasan. Kalau untuk feedbacknya, saya bagi guru yang yang untuk administrasi maupun pembelajarannya bagus dan kesehariannya bagus, itu saya apresiasi di ketika briefing sore ya. Jadi kami berikan apresiasi walaupun nggak ada hadiah, tapi di situ kami umumkan dan kami angkat namanya. Itu sudah merupakan hal yang membanggakan bagi mereka. Kalau yang agak kurang itu ya di situ ayo kita sama-sama. Cuman saya nggak menyampaikan di forum, paling saya panggil satu persatu itu tadi ya. Nggak cuma beberapa orang, paling 2 orang. Itu ada yang merasa kurang bermaksimal dalam pelaksanaan supervisi? Kalau hasil supervisinya untuk ada yang agak kurang, cuman ketika yang agak kurang itulah yang saya ajak komunikasi, saya ajak ngobrol sendiri, kemudian minta tindak lanjutnya seperti apa, ya saya arahkan, kemudian saya minta untuk mengikuti pelatihan biasa sebagai orang tua, saya harus mengarahkan. Menurut evaluasi Ibu, adakah hal atau bantuan yang dibutuhkan oleh Ibu sekarang ini untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi? Kalau bantuan saya rasa enggak ya, karena kami sudah mencari dari sumber-sumber banyak gitu ya, termasuk di sini kan ada mantan kepala sekolah yang dulu di tempatnya Pasar Rebo, jadi kami sharing, alhamdulillah enggak Dengan adanya supervisi yang Ibu lakukan di sekolah, adakah pesan-pesan dari para guru di sekolah? Kalau pesannya di sini kebetulan alhamdulillah kami keluarga besar SD Baru 02 itu bersinergi, keluarga kami bagus banget, kondisinya bagus banget. Cuman ya ada 1-2 yang kadang-kadang agak kurang peduli. Nah ini yang selalu kami sampaikan, kadang-kadang saya tegur dengan bercanda dan sebagainya supaya yang bersangkutan sadar. Bagaimana cara Ibu memantau guru dalam melakukan tugas-tugas yang telah diberikan agar sesuai dengan rencana? Pantaunya gampang, saya nggak harus masuk kelas, saya berkeliling dengan berkala ya, nggak usah ngasih tahu teman-teman. Saya lewat, saya berdiri sebentar melihat proses pembelajarannya tanpa mereka melihat saya. Jadi itu yang benar-benar important. Mereka nggak merasa dievaluasi, tetapi saya mencari informasi tentang mereka
Jadi mereka tidak merasa nggak tahu kalau saya ada di situ. Jadi saya paling independen. Adakah harapan ibu mulai kemajuan pendidikan di SDN baru tersebut? Sangat ada. Saya berharap karena di sini dulu saya datang itu sekolah ini bukan apa-apa. Sekolah ini sangat ketinggalan dengan lingkungan. Saya berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah sekarang ini menjadi sekolah idaman gitu ya. Cuma saya juga masih berharap teman-teman guru ini meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan baik itu di PNM maupun di kombel-kombel yang lain. Ini ada beberapa guru yang masih harus di ayo yang ada beberapa. Cuman kalau yang lain udah rabu belajar itu sudah rutin mengikuti itu dari kombel secara daring. Tapi yang beberapa ini yang harus kita ingatkan supaya saya pengen kedepannya sekolah ini bukan hanya lingkungannya yang bagus, tapi untuk semua aspek itu kami bisa menonjol gitu ya, bisa berprestasi di sekolah. Termasuk karakter, kami selalu penanaman karakter. Ya, itu aja sih pertanyaannya.